Saya tadi pagi baru saja berkunjung ke Sumbawa Barat di NTB, Nusa Tenggara Barat, untuk melihat, untuk ngecek pembangunan smelter tembaga yang dibangun oleh PT Aman, dulu namanya PT Newmont. Karena sudah dimiliki oleh Indonesia semuanya, berganti namanya PT Aman. Saya datang hanya untuk memastikan bahwa smelter yang dibangun itu betul-betul terbangun dan ada progresnya. Dan ternyata tadi kita lihat di lapangan sudah selesai lebih dari 51%. Artinya Mei tahun depan smelter itu akan selesai. Kemudian saya datang ke Gresik ini juga ingin ngecek juga smelternya PT Freeport Indonesia. Selesainya sudah berapa persen? Jangan-jangan tidak ada progres, tidak ada perkembangan, sehingga kalau memang setelah ini akan saya cek, yang saya dengar sudah lebih dari 60%. Tapi akan kita cek betul, sehingga juga kita harapkan Mei 2024 PT Freeport Indonesia juga bisa menyelesaikan smelternya. Kalau dua perusahaan besar ini selesai smelternya, artinya kita tidak ekspor lagi bahan mentah tembaga. Karena bahan mentah itu diproduksi di dalam negeri akan menjadi katoda tembaga yang nilai tambahnya berlipat dan kesempatan kerja ada di dalam negeri. Saya pada sore hari ini sangat menghargai pembangunan industri, pabrik, foil tembaga yang dikerjakan oleh PT Hailiang Group dari Tiongkok. Artinya apa? Hasil dari PT Freeport Indonesia yang berada di lingkungan ini juga akan bisa diserap sehingga akan menjadi barang jadi atau setengah jadi yang nantinya akan kita gunakan untuk baterai lithium atau baterai mobil listrik maupun mobil listriknya itu sendiri. Satu mobil itu kurang lebih membutuhkan bahan tembaga 59 kg. Kalau ke depan mobil-mobil yang ada sekarang ini, mobil combustion sudah berubah menjadi mobil listrik, Bapak Ibu bisa bayangkan berapa kebutuhan tembaga untuk membuat mobil listrik, karena mobil-mobil yang konvensional yang ada sekarang ini akan ditinggal dan semua akan menuju ke mobil listrik semuanya. Tidak hanya di Indonesia, tetapi untuk kebutuhan dunia. Karena semua materialnya itu ada di Indonesia. Sekarang ini merek-merek mobil terkenal, pabrik-pabrik mobil terkenal, perusahaan-perusahaan mobil listrik, semuanya berbondong-bondong melirik Indonesia dan berinvestasi di Indonesia. Inilah yang sering saya sampaikan, kalau kita bisa membangun integrasinya, bisa mengintegrasikan tembaga yang kita miliki, nikel yang kita miliki, timah yang kita miliki, boksit yang kita miliki, tidak diekspor mentah,
tetapi semuanya diolah di dalam negeri, nilai tambah besar ada di dalam negeri, kesempatan kerja ada di dalam negeri, inilah yang akan menghantarkan negara kita Indonesia dari negara berkembang bisa menuju ke negara maju dalam 10-15 tahun yang akan datang. Ini mungkin untuk para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para kiai yang kami cintai. Sudah saya sampaikan, oleh sebab itu pemimpin yang akan datang ini sangat menentukan sekali. 2024, 2029, 2034 itu sangat menentukan sekali. Begitu benar kita pilih, negara ini akan insya Allah melompat menjadi negara maju. Kalau keliru, itu seperti negara-negara di Amerika Latin. Tahun 60-an, tahun 70-an sudah menjadi negara berkembang, tapi sampai sekarang masih menjadi negara berkembang. Dan kita tidak mau seperti itu. Kita ingin negara kita ini menjadi negara maju. Kembali ke industri foil tembaga ini. Sekali lagi, saya sangat menghargai pembangunan pabrik ini, dan semoga betul-betul sebelum 12 bulan pabrik ini sudah selesai dan bisa berproduksi, sehingga bisa menyerap tenaga kerja, memberikan peluang kerja pada masyarakat di Provinsi Jawa Timur khususnya, di Kabupaten Gresik khususnya, dan kita harapkan ini juga bisa memberikan dorongan agar negara kita bisa menjadi negara maju. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang sore hari ini kita lakukan groundbreaking proyek pembangunan pabrik foil tembaga PT Hailiang Nova Material Indonesia. Secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga saat ini pembangunan proyek smelter kedua PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur sudah mencapai 72% dan akan beroperasi pada akhir tahun 2024. Pembangunan tersebut diyakini perkuat industri otomotif berbasis listrik di dalam negeri. Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan smelter Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Saat kunjungannya, ia menyatakan pembangunan smelter akan perkuat industri otomotif di dalam negeri berbasis listrik atau baterai. Jokowi mengatakan pembangunan smelter saat ini telah mencapai 72% dan ditargetkan akan selesai pada bulan Mei 2024 mendatang. Ia menjelaskan setelah smelter tersebut rampung pada tahun 2024, maka tugas selanjutnya adalah mengintegrasikan hasil hilirisasi industri di komoditas mineral lainnya, mulai dari hasil nikel di Sulawesi, produksi bauksit di Kalimantan, hingga timah di Bangka Belitung. Smelter miliknya PT Freeport Indonesia, dan alhamdulillah di sini juga sudah selesai lebih dari 72% seperti sekarang kita lihat, dan kita harapkan semuanya nanti selesai sebelum Mei 2024. Selanjutnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, memastikan smelter tembaga yang dibangun akan rampung pada Mei 2024 mendatang dan bisa langsung beroperasi pada akhir tahun 2024. Ia mengatakan saat ini pihaknya dalam masa peningkatan produksi melalui pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur. Hal tersebut sekaligus mendukung kebijakan pemerintah terkait ekosistem kendaraan listrik.
mengingat tembaga menjadi salah satu komponen penting dalam pembuatan baterai listrik. Pak Presiden melihat seluruh proses di sini, seluruh kegiatan, seluruh progres yang ada, dan beliau mengapresiasi bahwa ternyata progresnya sudah 72,5%, dan beliau juga berharap agar bisa selesai tepat pada waktunya, atau bahkan mungkin lebih cepat dari bulan Mei 2024, maksudnya selesai mulai beroperasi ya, karena rencana kerja kita kan mulai beroperasi 2024 bulan Mei, tapi beroperasi penuhnya baru di Desember 2024, karena perlu ada tahapan untuk rem bahwa memang ini tadi juga disampaikan bahwa ini menjadi salah satu motor dalam menciptakan ekosistem electric vehicle di dalam negeri. Daya tampung smelter diperkirakan mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun, sehingga smelter Gresik akan menghasilkan 600.000 ton katoda tembaga per tahunnya. Tak hanya menghasilkan katoda tembaga, smelter tersebut juga akan menghasilkan emas dan perak murni sebanyak 6.000 ton per tahun, asam sulfat sebesar 1,5 juta ton per tahun, terak tembaga sebanyak 1,3 juta ton per tahun, dan gipsum sebanyak 150.000 ton per tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden yang saya hormati, pabrik yang akan Bapak groundbreaking pada hari ini adalah pabrik foil tembaga pertama di Indonesia dengan kapasitas terbesar di Asia Tenggara seperti yang tadi Bapak sudah dengarkan penjelasan dari Pak Chairman-nya. Dan kita berhasil mengalahkan Vietnam, Meksiko, Amerika Serikat, dan Hungaria dalam pemilihan lokasi ini karena mereka waktu itu mempunyai pilihan. Posisi competitiveness investasi Indonesia yang tinggi di pasar global saat ini. Nilai investasi adalah 860 juta dengan kapasitas 100.000 ton, di mana bahan baku katoda tembaga berasal dari smelter Freeport yang dibangun di sebelah pabrik ini. Target operasi komersial adalah Mei 2024 bersamaan dengan selesainya smelter Freeport. Oleh karena itu, proyek smelter Freeport ini tidak boleh terlambat. Dari groundbreaking sampai commercial operation, proyek foil tembaga ini diselesaikan kurang dari 12 bulan. Hal ini akan menjadi rekor tercepat pembangunan proyek foil tembaga di dunia, sekaligus menunjukkan reputasi investasi Indonesia. Oleh karena itu, kami dari beberapa pembantu Bapak semua dan juga daerah akan memberikan dukungan penuh dalam hal ini, percepatan perizinan, pemberian insentif seperti master lease, dan tax holiday tidak boleh yang terlambat. Jumlah pekerja yang diserap Bapak Presiden sekitar 1.950 orang dengan 95% lokal. Sebagian besar dari mereka akan dilatih di Tiongkok selama 3-6 bulan. Itu perjanjian kami kemarin Pak di Tiongkok. Hal ini untuk memastikan transfer teknologi dalam hal pengoperasian bisa dimulai. Hilirisasi tembaga ini harus menjadi prioritas utama kita, karena dalam setiap satu mobil listrik dibutuhkan tembaga sebanyak 56 kg. Di luar tembaga di baterai listriknya, sehingga bisa dibayangkan betapa pentingnya ini karena kita akan memproduksi jutaan mobil dan sepeda motor. Sehingga dengan proyeksi penjualan mobil listrik dunia saat ini, dipastikan suplai tembaga tidak dapat memenuhi permintaan yang ada. Oleh karena itu, dengan cadangan tembaga yang besar dan kewajiban membuat smelter, ini akan menjadi modal yang besar dalam menarik investasi untuk mobil listrik di Indonesia. Bapak Presiden, dapat saya laporkan minggu lalu kami sudah menerima proposal investasi dari salah satu produsen mobil listrik terkemuka di dunia untuk membangun pabrik dan jaringan distribusi Indonesia dengan nilai investasi 1,3 miliar dolar. Ini akan menjadi game changer Pak Presiden karena produk EV yang mereka produksi cocok dengan selera masyarakat Indonesia dengan harga yang terjangkau juga. Dan mereka juga meminta bantuan untuk memperoleh suplai tembaga. Jadi ini akan jadi ekosistem Pak Presiden. Dengan kondisi seperti itu, maka strategi hilirisasi timah, tembaga, nikel, kobalt, dan boksit
yang kita miliki harus semua terintegrasi untuk menciptakan ekosistem mobil listrik, baterai lithium yang terintegrasi, dan juga kebutuhan-kebutuhan teknologi lainnya. Terus ini masih proses pembicaraan terus, intinya kita minta tambahan prosentasenya. Bukan di 51, tetapi ada tambahan persentase yang sampai sekarang ini sudah beres, masih proses. Hampir sedikit lagi. Hampir sedikit lagi selesai. Nanti Yang jelas ditunggu saja. lebih besar dari sekarang. Yang jelas tidak lebih kecil, tapi lebih besar. Ini adalah swasta, BUMN. Ekonomi ya ekonomi, bisnis ya bisnis. Kalau ini untung ya akan terus, kalau nggak untung ya akan stop. Tetapi apabila kepemimpinan nasional kita mengerti secara detail mengenai kegunaan manfaat industrial downstreaming, hilirisasi industri itu seperti apa, turunannya ini baru 1 turunan, 2 turunan, nanti kalau bisa sampai ratusan turunan beranak pinak menjadi ribuan turunan, itu yang akan melompatkan kita menjadi negara maju.